istri sang penguasa. Part 59. Semua mata tertuju pada Seren dan Juda. Seakan mata mereka seperti akan melompat keluar. Papa mertua, Juda dan Seren. Apa hubungan mereka berdua? Semua orang terpana menatap mereka. Belum hilang keterkejutan mereka. Airin sudah berjalan mendekati Juda dan mulai menyapanya. "Oh, Tuan Juda, Anda di sini. Suatu kehormatan bisa dikunjungi oleh Tuan Juda. Seren, masuklah, ajak Tuan Juda bergabung bersama kita." Juda tidak menanggapi ucapan Airin. Dia tetap dengan tatapan dingin dan berwibawanya. Seren mengernyitkan kening melihat akting sang nenek. "Maaf, kami kesini hanya untuk melihat kondisi Papa. Katanya Papa tidak enak badan. Kami tidak berniat untuk bergabung dengan acara kalian. Jadi, silakan dilanjutkan." Airin mengepalkan tangan, menahan rasa kesalnya terhadap Seren. "Papa, aku dengar Papa sedang kurang sehat. Kenapa tidak istirahat di kamar saja? Malah berkumpul di sini. Itu bisa membuat kondisi Papa memburuk. Papa kan masih harus bertugas." Seren berkata dengan nada tenang dan senyum dingin. Dia berusaha bersikap baik meskipun hatinya masih sakit mengingat semua perlakuan papanya selama ini. "Baiklah, kita naik ke ruangan atas saja. Kita berbincang di sana," ajak Budi pada Seren dan Juda. "Ayo kita masuk. Kamar kakek dan aku juga ada di lantai atas." Seren menoleh menatap Juda dan tersenyum sembari menggandeng tangan Juda. Juda balas menatap Seren dengan senyum dan tatapan yang begitu hangat. Berbeda dengan tatapannya kepada orang lain di ruangan ini. Seren dan Juda langsung berjalan masuk menuju lantai 2 mengikuti Budi yang telah berjalan lebih dulu. Mereka berjalan begitu anggun, bak sebuah lukisan yang sempurna. Seren tiba di depan ruang sang kakek. Dia membuka pintu dan melihat ke dalam. Dia mengenang sang kakek yang biasa duduk di tepi ranjang. Kakek yang dulu selalu menghiburnya setelah mendapatkan hukuman dari Airin kini sudah tidak ada lagi. Tanpa terasa air mata menetes di pipinya yang mulus. Juda yang melihat sang istri meneteskan air mata, menoleh kepada Seren dan menghiburnya. Juda mengusap air mata yang membasahi pipinya dengan lembut. "Jangan menangis sayang. Jika kakek melihatmu menangis, dia akan ikut sedih. Jadi tersenyumlah dan katakan pada kakekmu kalau kamu bahagia." Seren menganggukkan kepala dan mulai menghentikan tangisnya. Seren kembali mengenang semua kenangannya bersama sang kakek di rumah ini. "Kakek, kini aku sudah memiliki suami. Kakek tidak perlu lagi mengkhawatirkanku. Karena mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani menyakitiku. Dia sangat menyayangiku dan juga bisa melindungiku," kata Seren dengan menitikan air mata dan memandang foto sang kakek. Juda tersenyum kepada Seren dan ikut berbicara kepada foto mendiang Surya Atmaja. "Kakek tenang saja. Percayakan cucu kakek ini kepadaku. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan dia. Aku memang belum lama bersama dengannya. Tapi percayalah Kek kalau aku menyayanginya. Dan aku akan selalu membuat dia bahagia di sisa hidupnya. Berhentilah memandangi foto kakekmu. Kemarilah kita berbincang di sofa." Suara Budi mengalihkan perhatian Juda dan Seren. Mereka berjalan menuju sofa. Seren menuangkan teh untuk mereka dan beranjak pergi. "Pa, aku ingin pergi dulu melihat kamar lamaku di sini. Sudah lama sekali aku meninggalkannya." "Baiklah." Budi menganggukkan kepala. "Aku akan menemani Papa di sini. Sementara kamu melihat kamarmu yang dulu," Juda berkata dengan lembut. Seren beranjak pergi meninggalkan Budi dan Juda. Dia menapaki lorong yang lumayan panjang dari kamar kakek. Kamar Seren terletak di depan tangga. Seren memasuki kamarnya. Dilihatnya masih banyak barang di sini. Kebanyakan barang kenangan dari Riko.
karena barang-barang Seren sudah dibawa sewaktu dia memutuskan keluar dari rumah. Hai Teddy Bear, lama tidak bertemu. Dulu aku selalu memelukmu saat merindukan Rico. Tapi sekarang, aku sudah tidak membutuhkanmu. Diambilnya barang-barang yang dulu diberikan Rico dan dilemparnya ke tempat sampah. Tanpa Seren sadari seseorang telah berdiri di belakangnya. Jangan hanya membuang barang pemberiannya saja. Kamu juga harus melepaskan orangnya. Seren. Seren menoleh ke arah sumber suara. Di sana terlihat Friska yang sedang bersandar pada pintu. Percuma kamu membuang barangnya. Jika kamu tidak mau melepaskan orangnya. Friska berkata dengan sombong, tangannya dilipat di depan dada. Aku sudah membuang barangnya, itu berarti aku sudah tidak membutuhkan orangnya. Kau ambil saja untukmu sampah itu. Seren berkata dengan penuh percaya diri tetapi tetap tenang. Sekarang kamu sudah berani melawanku. Jangan karena kamu bersama Judah jadi aku takut padamu. Aku ingin tahu, bagaimana reaksi Judah jika dia melihatmu bersama Rico di belakangnya. Friska yang kesal kemudian mengeluarkan sejumlah foto ketika Seren sedang makan di restoran bersama Rico. Seren mengernyitkan kening melihat foto itu. Dari mana dia dapat foto ini? Dari sudut pengambilan gambarnya terlihat seperti aku sedang bermesraan bersama Rico. Pikir Seren. Jadi kamu meminta seseorang mengawasi Rico tanpa sepengetahuannya. Dan sekarang kamu mau menjebakku dengan foto-foto ini. Seren melambai-lambaikan foto yang ada di tangannya. Ini hanyalah foto sampah tak berguna. Seren melemparkan foto itu ke wajah Friska. Kita lihat saja nanti bagaimana jika Judah melihatnya. Silahkan saja kalau kamu berani. Karena setelah ini kamu akan menyesal. Ancam Seren tidak mau kalah. Friska yang mulai kesal mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Seren. Tapi Seren menepisnya dan mendorong Friska. Pergelangan tangan Friska terbentur pintu dan Seren terjatuh karena terdorong dan kepalanya terbentur sedikit ujung tempat tidur. Benturan menyebabkan tangan Friska memar dan terlihat bengkak sedangkan Seren sedikit mengeluarkan darah di dahinya. Mendengar ada suara keributan, semua orang langsung berdatangan ke kamar dan melihat apa yang sedang terjadi. Ada apa ini? Kenapa kalian malah membuat keributan? Irene yang kesal bertanya dengan nada tinggi. Nenek, Friska merengek kepada sang nenek sambil memegangi tangannya yang terasa sakit. Kemudian dari belakang mereka datanglah Judah. Melihat Seren duduk di lantai dengan memegang dahinya. Hati Judah terasa sakit. Wajahnya terlihat begitu khawatir dan panik. Minggir. Suara Judah yang tenang tapi terdengar dingin langsung membuat orang-orang yang menghalangi jalannya bergeser memberi jalan. Apa kamu tidak apa-apa? Judah berlutut. Menatap Seren khawatir dan bertanya dengan lembut kepadanya. Tatapannya berubah dingin menatap Friska. Friska pun gemetar ketakutan. Aku. Friska yang gemetaran berusaha berbicara kepada Judah yang sedang menatapnya. Sayang, lihatlah, Friska berusaha menjebakku. Dia ingin mengancamku dengan foto-foto itu. Seren menunjuk foto yang berserakan di lantai. Judah pun menoleh ke arah foto itu. Itu foto ketika aku bertemu dengan Rico di restoran. Kamu juga berada di sana kan? Dan melihat semua kejadiannya. Tapi di foto ini aku dan Rico terlihat sangat mesra. Seren menjelaskan dengan wajah sedih. Friska berusaha memfitnahku. Dia bahkan menjadikan tunangannya sendiri sebagai alat untuk mengancamku. Bohong. Itu tidak benar. Aku tidak bermaksud seperti itu. Rico, percayalah padaku. Semua tidak seperti yang Seren katakan. Friska mendekati Rico, memegang tangannya dan berusaha meyakinkannya dengan air mata yang berderai. Rico hanya diam, menatap ke arah foto itu dan memperhatikan isi foto itu. Sayang jika dia tidak ingin memfitnahku dan menyakitiku.
Bagaimana dia bisa mendorongku dan mengakibatkan dahi dan kakiku terluka? Hicks. 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 Seren terisak meyakinkan Judah. Aku tahu. Sekarang kita pergi ke rumah sakit dulu. Dan untuk kalian, urusan kita belum selesai. Jika sesuatu terjadi kepada istriku, maka kalian semua harus membayarnya. Tatapan mata Judah memancarkan kilatan berbahaya saat berbicara. Semua yang ada di sana pun hanya terpaku dengan apa yang dikatakan olehnya. Judah menggendong Seren keluar dari rumah itu melewati kerumunan orang. Di ruang bawah, keluarga Rico melihat Judah menggendong Seren pun merasa penasaran dan memberanikan diri bertanya. Apa yang terjadi? Kenapa Seren sampai terluka? Tanya ayah Rico yang berusaha mengambil perhatian Judah. Tanyakan saja pada calon menantumu. Bagaimana dia melukai istriku? Judah berlalu dengan semua kekhawatiran dan rasa kesal yang terpancar di wajahnya. Menyiratkan kilatan berbahaya pada tatapannya yang membuat semua orang di ruangan gemetar ketakutan. Part 60. Budi yang melihat Judah menggendong Seren dengan darah di dahinya pun merasakan sakit. Semoga kamu tidak kenapa-kenapa, Seren. Lagi-lagi papa tidak bisa melindungimu. Budi bergumam dengan raut wajah sedih. Henry yang melihat Judah menggendong Seren dengan sedikit darah dan memar di dahi langsung membukakan pintu mobil. Raut wajah khawatir dan panik Judah seketika berubah ketika mereka hanya berdua. Seren masih terus meringis kesakitan. Sudah cukup sayang. Apakah lukanya parah? Henry, ambilkan kotak P3K. Seren memalingkan wajah karena salah tingkah. Judah menatap Seren dengan lembut, kemudian memalingkan wajah pada Henry. Mengambil kotak P3K yang diberikan Henry. Bagaimana kamu bisa tahu kalau lukanya tidak parah dan aku hanya berbohong? Tanya Seren malu-malu karena telah berbohong. Tentu saja aku bisa membedakan ekspresi di wajahmu. Jika aku tidak cepat-cepat menggendongmu keluar dari rumah itu. Mungkin kebohonganmu sudah terbongkar saat itu juga. Judah dengan lembut membersihkan luka Seren dan memakaikan plester. Seren melingkarkan lengannya di leher Judah. Sayang, bagaimana aktingku? Dulu Friska selalu saja berakting seperti dia adalah korban dan aku tersangkanya. Jadi dia selalu mendapatkan perhatian semua orang sedangkan aku berakhir dengan sebuah hukuman. Padahal aku tidak pernah melakukan apapun padanya. Seren bercerita dengan wajah ditekuk. Judah mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan ekspresi sedih juga kecewa di wajah sang istri. Sudahlah, jangan mengingat kenangan burukmu lagi. Karena mulai sekarang, aku akan mengganti semua kenangan burukmu dengan kenangan indah. Jadi kamu tidak diizinkan untuk bersedih sama sekali. Perkataan Judah yang begitu manis membuat Seren tersentuh dan meneteskan air mata. Karena semua orang tahu, kalau Judah adalah pria dingin yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Tapi Judah berubah menjadi lembut, hangat dan penuh perhatian jika sedang bersama dengan Seren. Aku baru saja mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan bersedih, tapi kamu malah menangis di hadapanku. Judah dengan lembut menghapus air mata Seren dengan sapu tangan yang ada di sakunya. Terima kasih. Terima kasih banyak karena kamu mau menerimaku dan menyayangiku. Seren terisak dan memeluk Judah dengan erat. Sayang, dengarkan aku. Aku sudah memilihmu menjadi pendampingku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu, membelamu, melindungimu dan menyayangimu sepenuhnya. Cuk. Judah merangkup wajah Seren dengan kedua tangannya yang besar. Memastikan istrinya mendengar apa yang ia katakan dan mengecup kening Seren dengan begitu lembut. Sementara itu, di dalam kediaman Atmaja sedang terjadi keributan. Ayah Rico sedang panik karena kejadian tadi. Aku tidak mengerti apa yang terjadi antara Seren dan Friska. Tapi yang pasti,
Bagaimana bisa kalian membuat Juda marah? Bukankah kita semua sudah tahu bagaimana jadinya jika membuat keluarga Kusuma marah? Ia memberi jeda pada ucapannya. Sudah pasti jawabannya adalah keluarga itu akan lenyap dan hancur. Kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Ayah Riko yang gelisah dan ketakutan berbicara sambil mondar-mandir di depan semua orang. Airin pun yang kesal ikut memarahi Friska. Friska, bagaimana kamu bisa kehilangan kendali terhadap Seren? Apa kamu lupa kalau dia sedang bersama Juda di sini? Kamu mengacaukan semuanya. Entah apa yang harus kita lakukan sekarang. Sudahlah Bu. Sebaiknya kita pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Lihatlah, tangan Friska juga terluka dan mulai membengkak. Rizka berusaha membela Friska dan duduk di sebelahnya. Aku permisi, ada urusan. Kalian lanjutkan saja pembicaraannya. Riko bangun dan hendak pergi dari ruang itu. Friska juga bangun dan mengejar Riko. Riko, kamu mau pergi kemana? Kita masih harus membahas pernikahan kita. Mata Friska berlinang dan dia terus memegang tangannya yang sakit. Aku ingin menenangkan diri. Jangan ganggu aku. Friska, apakah arti aku bagimu? Riko bertanya tanpa membalikkan badan sebelum meninggalkan acara keluarga tersebut. Friska hanya diam tanpa berkata dengan linangan air mata yang hampir tumpah. Riko meninggalkan kediaman Atmaja dengan suasana hati yang kacau. Awalnya dia ingin tetap menikah dengan Friska, mengingat perjuangan mereka dalam mempertahankan hubungan selama ini. Akan tetapi setelah kejadian beberapa hari ini, dia menjadi ragu. Apakah setelah menikah semuanya akan baik-baik saja? Sedangkan sebelum menikah saja, Friska tidak memberikan kepercayaan penuh terhadapnya. Dia meminta bantuan orang lain untuk mengawasinya. Di tengah kebingungannya dia menghubungi orang lain. Apa kita bisa bertemu? Aku sangat membutuhkanmu saat ini. Baiklah. Riko bergegas menemui seseorang yang dirasa dapat memberikan ketenangan padanya saat ini. Sesampainya di rumah Nadia, dia langsung mengetuk pintu dan tampaklah dari balik pintu seorang gadis cantik yang tersenyum lembut dengan balutan dress pendek selutut. Hai. Riko menyapa terlebih dahulu dan meraih pinggang gadis itu untuk dipeluknya. Hai sayang, masuklah dulu. Nadia mempersilahkan Riko masuk dan mereka menuju ruang tamu. Bukankah kamu bilang hari ini ada pertemuan yang penting? Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Nadia duduk di samping Riko dan berbicara dengan manja. Iya, tapi aku tidak menghadiri acaranya sampai selesai. Bahkan aku menyesal datang ke sana. Wajah Riko seketika berubah murung. Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu terlihat sedih? Riko hanya diam tidak menjawab perkataan Nadia. Sudahlah, kalau kamu tidak ingin membicarakannya. Jangan sedih lagi, lebih baik kita nikmati kebersamaan kita saja. Ucap Nadia dengan senyum genitnya. Riko pun kemudian tersenyum. Apa kamu sudah makan? Biar aku masakkan sesuatu untukmu. Riko menggelengkan kepala sebagai jawaban. Dan Nadia pun bergegas ke dapur untuk memasak. Riko terpesona melihat kecantikan Nadia saat memasak. Dia pun menghampiri Nadia dan memeluknya dari belakang, mencium bagian leher gadis itu. Nadia yang awalnya terkejut kemudian tersenyum kepada Riko. Berhentilah menggangguku. Biarkan aku selesaikan masakan ini dulu untukmu. Kamu bilang belum makan dan lapar. Aku memang lapar. Tapi aku tidak ingin makan masakanmu. Aku hanya ingin memakanmu. Riko mematikan lagi kompor dan menggendong Nadia ke kamar tidur. Nadia hanya tersenyum dengan melingkarkan tangan di leher Riko. Mereka melepaskan ciuman dengan penuh keintiman dan berakhir dengan Riko yang melepaskan setiap helai pakaian mereka. Menikmati setiap inci dari tubuh sang gadis. Melepaskan hasratnya sebagai laki-laki. Mereka berdua kelelahan dan Riko memeluk Nadia yang berbaring di sampingnya. Bagaimana dengan pernikahanmu?
Apa kamu akan tetap melangsungkan pernikahan dengan tunanganmu itu? Nadia bertanya dengan memandang menatap Riko. Entahlah. Aku tidak ingin pernikahan ini terjadi. Tapi ayah dan ibu sangat ingin aku menikahi salah satu gadis dari keluarga itu. Riko berbicara dengan memejamkan mata dan suara yang lemah. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan pernikahan itu terjadi. Kamu akan bertekuk lutut di hadapanku. Pikir Nadia disertai senyum licik. Mereka berdua pun akhirnya tertidur karena kelelahan setelah aktivitas mereka. Part 61. Friska baru kembali dari rumah sakit. Pergelangan tangannya terlihat diperban. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apakah Riko masih mau menikah denganku? Seren menjebakku, Bu. Aku tidak bermaksud memata-matai Riko. Friska berbicara berdua dengan sang ibu. Mencari solusi dari hubungannya. Kamu tenang saja. Keluarga Riko tetap ingin kamu jadi menantunya. Jadi pernikahan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Friska mengusap bahu sang anak untuk menenangkan. Tapi Bu Riko sepertinya marah padaku. Ini semua salah Seren. Awas saja. Pasti akan kubalas dia. Kalau perlu akan kulenyapkan dia dari muka bumi ini. Emosi Friska memuncak mengingat Seren yang dibela oleh Juda. Kamu jangan gegabah Friska. Ini akibat kecerobohanmu menggunakan kekerasan kepada Seren di hadapan Juda. Kamu harus lebih berhati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya. Jangan biarkan kamu terjebak lagi oleh perangkap Seren. Baik, Bu. Aku mengerti dan aku akan lebih waspada dalam menghadapi Seren. Seren yang sekarang lebih berani dan juga licik. Kita tidak bisa sembarangan dalam bertindak. Kedua ibu dan anak itu saling berpandangan memancarkan kilatan kelicikan di matanya. Hubungan antara Juda dan Seren sudah tersebar luas di penjuru kota. Semua penduduk kota terutama kalangan atas sudah mengetahui hubungan mereka. Banyak orang mengira bahwa sikap dingin Juda hanyalah penampilan luarnya saja. Karena sikapnya terhadap Seren sangat lembut dan hangat. Jadi semua berasumsi bahwa Juda sama seperti laki-laki kebanyakan yang tidak dapat menolak pesona gadis cantik. Para orang tua dari kalangan keluarga kaya mulai mencari cara untuk bisa mendekatkan putri mereka dengan Juda dan ingin mendapatkan keuntungan dari kekuasaan keluarga Kusuma dalam dunia bisnis. Para gadis muda yang melihat perhatian Juda terhadap Seren pun merasa iri dan ingin berusaha mengambil perhatian Juda. Juda sedang di kantor. Ada setumpuk dokumen di atas meja kerjanya. Dengan Henry yang sedang berdiri di hadapannya untuk memberitahukan jadwal kerjanya hari ini. Henry, bagaimana dengan perkembangan perusahaan Riko? Juda bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen yang sedang dipegangnya. Saham keluarga Riko masih berada di bawah harga pasar. Dan sekarang Tuan Riko menjadi semakin dekat dengan Nadia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Sementara di keluarga Atmaja, Friska masih berusaha memperbaiki hubungan dengan Tuan Riko dan sekarang dia sering terlihat pergi ke perusahaan Atmaja. Bagus. Awasi terus mereka. Baik Tuan. Tuan, kita ada undangan untuk jamuan makan malam di Hotel X nanti malam. Setelah mendengar jawaban dari sang bos, Henry keluar dari ruangannya. Drur. Ponsel Juda berdering. Dilihatnya di layar ponsel nama sang istrinya yang muncul di sana. Ia mengangkat panggilan telepon sang istri. Halo sayang. Suaranya yang serak terdengar begitu merdu. Halo sayang. Apa kamu sedang sibuk? Aku ingin makan siang bersamamu. Seren langsung menanyakan maksudnya menelepon Juda. Tidak. Naiklah ke ruanganku dan kita akan pergi makan siang bersama. Juda menjawab sang istri dengan suara yang lembut. Meskipun pekerjaannya masih menumpuk tapi dia rela menghabiskan waktu makan siang dengannya. Baiklah. Aku akan segera naik ke ruanganmu.
Seren menutup panggilannya dan bergegas membereskan meja kerjanya untuk segera pergi ke ruangan Juda. Juda membereskan meja kerjanya dari dokumen-dokumen yang harus diperiksanya. Pok, pok, pok. Seren terlihat memasuki ruangan setelah mengetuk pintu kantor Juda. Sayang, apa kamu sudah siap? Seren berjalan mendekat ke arah Juda dan mengambil jas yang diletakkan di atas gantungan yang tidak jauh dari Juda, lalu memakaikannya kepada sang suami. Juda menerima dengan senang hati perlakuan Seren, karena semenjak mereka bersama ini sudah menjadi kebiasaan Seren untuk memakaikan dasi, memakaikan jas atau melepaskan jas saat Juda berangkat atau pulang dari kantor. Mereka berjalan bersama menyusuri kantor menuju ke sebuah restoran. Ketika tiba, Seren pergi ke toilet. Sayang, aku ke toilet dulu ya. Kamu pesankan saja makanan untukku. Baiklah, jangan terlalu lama. Tak lama setelah Seren pergi datanglah seorang gadis cantik dengan pakaian yang cukup seksi dan minim. Bukankah itu Tuan Juda? Kenapa dia sendiri? Mungkin ini adalah kesempatanku untuk bisa dekat dengan Tuan Juda. Gadis itu tersenyum dan mulai berjalan mendekati Juda. Selamat siang Tuan Juda. Kebetulan sekali bisa bertemu Anda di sini. Dia menyapa dan tanpa permisi mulai duduk di hadapan Juda. Juda hanya mengernyitkan dahi dengan senyum sinisnya menanggapi sang gadis. Perkenalkan, aku Anggia Sukmaja. Senang bisa berkenalan dengan Anda. Gadis itu menjulurkan tangan untuk dapat berjabat tangan dengan Juda. Juda sama sekali tidak memberikan tanggapan. Untuk apa kamu ke sini? Juda berkata dengan tenang dan dingin. Tuan, aku datang ke sini untuk menemanimu makan siang. Pria tampan seperti Anda tidak seharusnya makan siang sendiri. Juda mengangkat sebelah ujung bibirnya membentuk senyum tipis yang dipaksakan mendengar ucapan sang gadis. Lalat pengganggu rupanya, beraninya mengganggu makan siangku bersama Juda. Seren yang baru kembali dari toilet mulai berjalan mendekat ke arah Juda kemudian duduk di sebelahnya. Rupanya kita kedatangan tamu ya sayang. Seren menatap Juda dengan tersenyum lembut dan melirik dengan sinis kepada Anggia. Juda memberikan sebuah lap handuk yang sedikit basah untuk mengelap tangan Seren. Sedangkan gadis itu masih tetap berada di sana. Tidak ada. Nona ini hanya menyapa karena melihatku di sini. Suaranya tetap tenang dan lembut tapi dia mengabaikan Anggia. Benarkah? Benar Nona. Saya hanya menyapa Tuan Juda karena dia duduk seorang diri. Tidak pantas untuk Tuan Juda makan sendiri. Jadi kamu berencana jadi lalat yang akan menemani makan siangnya. Seren memicingkan mata dan berkata dengan dingin kepada gadis itu. Saya tidak bermaksud mengganggu. Hanya saja kamu mencari kesempatan untuk mendekati suamiku. Benar begitu. Maaf Nona. Tapi kami tidak mengundang atau membiarkan lalat pengganggu menemani kami saat makan. Jadi Anda bisa pergi dan membiarkan kami berdua makan dengan tenang. Juda tidak ikut campur dalam pembicaraan lagi. Dia hanya mengambilkan lauk dan diletakkan di piring istrinya. Kemudian terlihat muncul sedikit senyuman di bibirnya. Dia suka melihat istrinya bersikap seperti ini. Sepertinya sekarang Seren lebih berani mengambil sikap. Pikir Juda. Anggia yang merasa diabaikan pun pergi dengan wajah yang kesal. Lihat saja. Aku pasti membalasmu. Dasar wanita sombong. Gumamnya sembari meninggalkan pasangan itu. Kenapa kamu diam saja saat dia duduk di sini? Apakah kamu senang ditemani gadis yang berpakaian minim seperti itu? Hah? Seren yang kesal terus saja menggerutu kepada suaminya. Sudahlah sayang. Jangan hanya karena seekor lalat pengganggu moodmu menjadi rusak seperti itu. Juda membujuk istrinya dengan senyum dan candaan. Tapi, kamu terlihat lebih cantik kalau sedang kesal seperti itu. Juda tertawa karenanya dan itu membuat Seren semakin cemberut dan mencubit gemas pinggang Juda.
Au, sakit sayang. Juda yang pinggangnya kesakitan pun berhenti tertawa. Puas ya kamu melihatku kesal karena seorang gadis. Seren memalingkan wajahnya ke arah lain. Juda yang melihat perubahan Seren pun meraih sebelah tangannya dan menggenggamnya. Sayang, dengarkan aku. Mereka hanyalah lalat pengganggu. Mereka tidak akan bisa mengalihkan pandanganku darimu. Aku tidak akan pernah membiarkan satu lalat pun masuk mengganggu kita berdua. Aku tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk menyakiti hatimu. Juda mengakhiri kata-katanya dengan mencium punggung tangan Seren. Seren pun terharu dengan kata-kata Juda. Aku percaya padamu, pria pengusir lalat. Seren mengelus sebelah pipi Juda dengan tangan satunya dengan senyum mengembang. Sudahlah. Ayo kita lanjutkan makan. Kita masih harus kembali ke kantor lagi. Ucap Seren yang dibalas senyum oleh Juda. Riko sekarang semakin jauh dariku. Dia begitu sulit untuk dihubungi akhir-akhir ini. Friska sedang mengeluh kepada ibunya di ruang keluarga. Tenanglah. Pernikahan kalian sudah direncanakan. Jadi kamu tidak usah khawatir. Rizka menenangkan sambil mengesap teh miliknya. Benarkah, Bu? Apa Ibu yakin semuanya akan berjalan lancar? Tentu saja. Keluarga Riko sudah setuju dengan pernikahan kalian. Dan itu pasti terjadi cepat atau lambat. Tapi Bu, bagaimana kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Aku mendekati Riko untuk membuat Seren sakit hati dan merebut semua miliknya. Tapi ternyata, sekarang dia malah bisa bersama Juda yang jauh lebih baik dan lebih kaya dari Riko. Friska mengerucutkan bibirnya dan berbicara dengan nada yang begitu kesal. Kamu tenang saja. Kamu pasti bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Rizka menyeringai licik.